Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat makanan yang lagi viral, yaitu scoopable cookies. Ini tuh teksturnya renyah di luar, tapi lembut dan lumer di dalam. Dan hanya dengan satu adonan bisa jadi banyak varian rasa loh. Serta dengan ukuran yang mini kayak gini, pas banget untuk jadi ide jualan. Lihat deh, kalau udah dikemas menarik cantik kayak gini, pastinya bakal bikin banyak orang penasaran. Jadi yuk, tunggu apa lagi? Cus, kita buat. Step pertama, kita buat cookiesnya dulu. Pertama kita campurkan mentega atau margarin, plus brown sugar dan juga gula pasir. Gunakan gula pasir yang bertekstur halus ya. Oh ya, untuk menteganya, kalau ingin premium teman-teman bisa menggunakan butter. Sedangkan untuk jualan yang lebih ekonomis, bisa menggunakan mix antara keduanya. Di sini aku menggunakan 1:1 ya teman-teman. Nah, setelah creamy kayak gini, selanjutnya bisa kita masukkan telur. Untuk telurnya sendiri aku menggunakan telur ukuran sedang. Biar wangi bisa tambahkan juga sedikit vanila. Lanjut aduk lagi menggunakan whisker sampai semuanya tercampur rata. Oh ya, saat mengaduk ini teman-teman juga bisa menggunakan mixer. Gunakan speed rendah menuju sedang ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini baru kita masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang, lalu juga aku masukkan maizena dan susu bubuk. Serta bahan pengembang di sini aku pakai Kiss baking powder yang merupakan baking powder double acting. Aku juga pakai baking soda dan juga sedikit garam untuk rasa gurihnya. Selanjutnya semua bahan-bahan ini kita aduk menggunakan spatula, cukup sampai tercampur rata semuanya. Pada step ini teman-teman gak boleh mengaduknya secara berlebihan atau overmix karena dapat membuat tekstur cookiesnya jadi keras. Nah, ini akan kita bagi adonan menjadi 2 sama rata ya. Saranku timbang dulu keseluruhan adonan, setelah itu baru dibagi 2. Selanjutnya untuk yang rasa original, langsung aja aku masukkan coklat chips. Di sini aku menggunakan Chef Made, di mana coklat chipsnya ini backstable. Jadi bentuknya bakal tetap cantik walaupun setelah dipanggang nanti. Nah, biar ada rasa gurih kacangnya gitu, serta memberikan tekstur, aku juga pakai almond slice. Oh ya, untuk toppingnya sendiri ini bebas ya, sesuai dengan selera. Yang penting beratnya itu sama dengan 140 gram. Nah, untuk adonan satu lagi aku akan buat double coklat. Jadi aku tambahkan Chef Made cocoa powder, di mana cocoa powder satu ini memiliki kandungan cocoa fat yang tinggi. Ini bisa dilihat dari teksturnya yang bergumpal kayak gini ya. Dengan kandungan cocoa fat yang tinggi, tentunya rasa olahan coklat kamu bakal makin coklat. Nah, ini kita aduk rata dulu sampai semuanya tercampur rata dan adonannya berubah jadi berwarna coklat kayak gini. Next, kita tambahkan topping yang lainnya. Nah, kalau teman-teman di sini ingin membuat rasa yang lainnya, bisa tambahkan bubuk perasa atau pasta. Yang penting tadi ya, jumlah topping yang kita masukkan berarti harus setara 140 gram, masing-masing untuk setengah adonan dari satu adonan yang kita buat ini. Selanjutnya, adonan kita simpan dalam kulkas selama 30 menit agar lebih mudah untuk mencetak cookiesnya nanti. Oh ya, untuk isiannya, di sini aku menggunakan Chef Made Button yang terbuat dari dark coklat. Rasanya yang bittersweet bakal menyeimbangkan rasa dari cookiesnya sendiri. Jadi cookies yang gak bakal manis banget ya, karena ada rasa bitter dari coklat yang mewah, tapi untuk harganya sendiri masih terjangkau. Nah, setelah adonan set, selanjutnya bisa kita cetak cookiesnya. Untuk sekali scoop ini berat adonan cookiesnya sekitar 50 gram, lalu diisi dengan Chef Made coklat coin sebanyak 25 gram. Setelah itu kita tutup lagi dengan 1 scoop adonan cookies. Pastikan semua coklat coinnya tertutup ya teman-teman. Lalu bulatkan menjadi bentuk bola. Oh ya, untuk isian varian yang lain, sebenarnya juga bisa menggunakan selai atau pasta. Tapi pastikan selai, pasta ataupun coklat yang kamu gunakan jenisnya yang backstable ya teman-teman. Jadi nggak bakal mengeras ketika dipanggang dalam suhu tinggi. Oh ya, karena cookies ini paling enak dimakan ketika baru matang, dimana tekstur luarnya itu masih renyah dan bagian dalamnya itu masih lumer. Jadi saranku panggang cookiesnya ketika mau disajikan. Sementara cookies yang keadaan mentah bisa kita simpan di dalam kulkas ataupun freezer. Nah, untuk memanggangnya jangan lupa panaskan oven selama 10-15 menit sebelum memanggang. Lalu panggang dengan suhu 180-190 derajat Celcius selama 20-25 menit dengan api atas bawah. BTW bagi teman-teman yang mau samaan cupnya sama aku, bisa cek link pembeliannya di link produk di deskripsi. Nah, ini kuenya udah matang. Dinginkan dulu selama 5-10 menit untuk tekstur yang renyah di luar dan lembut serta lumer di bagian dalamnya. Oh ya, bagi teman-teman yang jualan tapi dalam keadaan matang, untuk mendapatkan tekstur yang lumer dan garing kembali, cookies ini bisa dipanaskan dengan air fryer atau oven. Suhunya sekitar 160-170 derajat Celcius selama 5 menit aja. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini cookies yang akan dijual. Cantik-cantik banget kan? Jadi yuk sekarang kita cobain gimana rasanya. Untuk teksturnya ini renyah banget di luar, tapi bagian dalamnya itu lembut, gooey, dan lumer banget kayak gini coklatnya.
Adonan cookiesnya sendiri memiliki rasa manis yang pas, dengan isian dark coklat yang bittersweet gini, perfect deh. Nah, bagi teman-teman yang pencinta coklat, pastinya bakal suka dengan cookies yang full coklat luar dalam kayak gini. Rasa coklatnya sendiri ini intens banget, dan tentunya nggak bakal kemanisan karena kita menggunakan coklat yang berkualitas. Jadi yuk cobain di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.